Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wani Nur Malasari dari Program Studi Agroteknologi Universitas Surya Kencana dengan nomor NIM 5421123020. Tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah mikrobiologi oleh dosen pengampu Dr. Insinyur Hajah Paristianti Nurwardani MP. Video kali ini saya akan menjelaskan tentang struktur, mekanisme tumbuh, dan kebutuhan nutrisi dari dua jenis kapang dalam proses fermentasi. Struktur kapang Rhizophus bisa lihat dari gambar, yaitu ada hipa. Rhizophus memiliki hipa yang berbentuk benang dan tumbuh secara radial dari pusat koloni. Hipa ini membentuk jaringan yang disebut dengan miselium. Zigotangium. Adapun zigotangium yaitu reproduksi seksual. Rhizophus membentuk struktur khusus yang disebut dengan zigotangium. Zigotangium terdiri dari dua hipa yang bertemu dan bergabung. Di dalam zigotangium terjadi karyogami, yaitu penggabungan inti sel yang menghasilkan zigospora. Zigospora itu adalah struktur tahan yang mengandung inti yang telah digabungkan. Zigospora ini dapat bertahan dalam kondisi lingkungan yang tidak menguntungkan dan akan tumbuh menjadi hipa baru ketika kondisinya membaik. Adapun sporangium yaitu reproduksi aseksual. Rhizophus membentuk sporangium di ujung hipanya. Sporangium mengandung banyak spora yang akan dilepaskan ke lingkungan untuk berkembang menjadi individu baru. Adapun rhizoid. Rhizophus memiliki struktur yang disebut dengan rhizoid yang berfungsi untuk menempel pada substrat dan menyerap nutrisi. Mekanisme tumbuh kapang Rhizophus dalam pembuatan tempe. Mekanisme tumbuhnya itu dapat melalui proses fermentasi yang mengandung beberapa langkah. Yang pertama yaitu kedelai sebagai bahan baku tempe, termasuk membutuhkan bantuan dari jamur atau kapang Rhizophus. Selama proses fermentasi, terjadi pertumbuhan jamur pada permukaan dan dapat menembus ke dalam kedelai, sehingga lama-kelamaan menjadikan kedelai sebagai sumber nutrisinya. Kapang memproduksi enzim dan akan memecah substrat pada biji kedelai menjadi molekul-molekul kecil yang lebih sederhana saat miselia kapang tersebut berpenetrasi ke dalam biji kedelai. Miselia menerobos lapisan sel kedelai melalui sela-sela yang akan di bawah biji kedelai hingga ke permukaan-permukaannya. Di akhir proses fermentasi, kedelai akan membentuk massa yang kompak dan padat. Dalam proses fermentasi, kapang Rhizophus membutuhkan nutrisi. Nutrisi apa saja sih yang dibutuhkan oleh Rhizophus? Dalam proses fermentasi tempe, kapang Rhizophus membutuhkan kedelai sebagai bahan baku yang mengandung karbohidrat, protein, vitamin, mineral, hingga air. Selain itu, kapang Rhizophus juga membutuhkan enzim glukanase yang dihasilkan oleh kapang Rhizophus untuk menghidrolisis karbohidrat golongan glukan yang akan memperkaya nutrisi sehingga mempercepat pertumbuhan. Yang kedua yaitu Neospora cytophylla yang memiliki struktur yaitu hipanya yang berinti banyak yang disebut dengan multinukleat, bersekat dan berwarna jingga. Dalam perkembangbiakannya, Neospora akan membentuk askus yang mengandung sekitar 8 ascospora. Neospora cytophylla dalam mekanisme tumbuhnya itu membutuhkan waktu yang sangat pendek, artinya mereka berkembang dengan cepat. Miseliumnya terdiri dari hipa yang bercabang dan menjulang ke udara. Pigmen warnanya pun dalam proses fermentasi Neospora cytophylla menghasilkan pigmen berwarna merah dan pada oncom merah. Pigmen lain yang dihasilkan termasuk kuning, merah muda, dan warna persik. Adapun dalam sporanya, Neospora cytophylla berperan sebagai pengolah alami bagi oncom merah. Mereka memecah beberapa senyawa kompleks dalam bahan baku oncom, seperti protein dan karbohidrat, sehingga meningkatkan nilai nutrisi dan memudahkan untuk pencernaan. Neospora cytophylla memiliki kandungan nutrisi seperti protein yang berharga karena kandungan asam amino yang esensial untuk perkembangan dan pemeliharaan tubuh manusia. Kapang Neospora cytophylla ini dapat tumbuh dalam media yang mengandung karbohidrat dan protein seperti tahu dan beras. Adapun peningkatan nilai nutrisi seperti pada fermentasi meningkatkan nilai nutrisi substrat. Selama proses ini, Neospora cytophylla dapat memodifikasi komponen fitokimia, mengubah bentuk isoflavon, menghidrolisis protein, dan mengurangi faktor antinutrisi seperti inhibitor tripsin. Neospora cytophylla juga dapat digunakan untuk menghasilkan enzim yang diperlukan dalam industri makanan. Sekian dari saya penjelasan terkait dua jenis kapang yang terjadi pada proses fermentasi pertanian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.